siang, Pak. Izin, Pak. Alatnya di situ dulu ya. Mau disiram dulu alatnya. Ini Bapak dengan siapa, Pak? Pak Maris. Oh, Pak Maris. Siap. Ya, suhunya di ini ya. Oke, 36,3, Bang. Izin cuci tangannya, Bang. Oh, gitu. Alatnya saya siram dulu ya. Oh, harus disiram dulu. Siap. Maskernya dipakai, Pak. Oh, Maskernya. Ya. Wah, disiplin. Jadi sahabat kuatnya di sini sangat disiplin. Ya, kan ini Maris ini adalah salah satu pengurus ya. Siap, pengurus. Ya. Tribuana Dive Center. Siap. Jadi ini alat aja harus dia Disemprot, Bang. Pakai desinfektan. Oh, pakai Siap. desinfektan. Baru Siap. boleh masuk. Boleh, Bang. Ya. Oh. Habis itu cuci tangan, Oh, cuci itu tangan langsung dulu. masuk. Ya. Saya cuci tangan dulu sahabat kuat. Pak dulu channel aja ya. Siap. Riz, tahun berapa dibangun kolam renang? Sepengetahuan saya adanya cuma kolam renang itu dulu. Karena saya juga bukan mulai dari awal, Pak ya. Kita pas ini udah dibangun semua, kita yang datang sebagai pengelola gitu. Nah, setahu saya bangunnya sekitar 2017. Sekitar 2 tahun, Siap. 3 tahunan. Iya. Sudah 3 tahun. 2017. Berarti sebelum dibangun. pandemi ya? Sebelum pandemi baru setahun ya. Saya. 2015 Pak. Ya, 2015? sekitar 2015. Oh. Iya. Dibuka umum baru September 2019 kemarin. Iya. Baru ya? Baru dibuka umum baru setahun. Siapa namanya? Yus, itu namanya Yus. Ya. Jadi yang selama ini dipakai cuma untuk Kopassus? Sebelum kita kelola dipakai sama Kopassus hanya untuk pelatihan mereka gitu. Oh gitu. Ya. Nah, sahabat Kuaci, setelah melalui beberapa proses untuk masuk ke Tribuana Dive Center ini, kita sudah mendapatkan akses, terakhir itu KTP dan udah akses baru bisa masuk. Jadi kan Ya. sembarangan masuk. Ya terima kasih benar nih, Tribuana ini sangat menjaga betul para penyelam di sini. Jadi dia nggak sembrono, lihat aja tuh lokasinya bersih. Coba lihat, ini kolam renang yang 7 meter nih. Ini yang 7 meter. Jadi kalau mau belajar penyelam sini dulu. Atasnya. Memang udah lama tuh, Re. Iya, Pak. Ada Bang Yos sudah 9 tahun. Debu semua ini. Ini? Iya, Re. Nah, sahabat Kuaci, untuk menjaga Kebersihan kolam gitu kebersihan ya. kolam, Biar airnya terjaga gitu. biar airnya itu tidak terkontaminasi bakteri-bakteri atau virus-virus yang dari luar. Ini diwajibkan loh. Setiap pengunjung atau orang yang ingin belajar diving di Tribuana Dive Center, semua alat selamnya harus dimasukkan di detol. Nah itu Bang Dewi. Itu ada Wak Mancil. Ada Pak Mancil. Wak Mancil, sini dulu dong. Oh ini Wak Mancil. Iya. Ngomongnya. Itu Wak Dewi di ujung tuh. Nah ini Wak Mancil. Bentar dulu. Jangan dulu. Nah ini yang gue cari-cari. Bentar dulu. Ini Wak Mancil. Ini adalah instruktur. Dia mengajar underwater. Pandangan underwater. Ini orangnya hebat loh. Nanti pas yang dia dibuat kemarin kita ambil. Kita kencing dulu ya. Siapa namanya? Mancil. Mancil. Mancil itu mancil juga. Udah lama nyelam gini. Udah keliling mana aja? Banyak ya? Ke Tribuana udah sering gitu. Siapa ya? Kerja di sini juga. Oh ini instruktur juga nih. Dive Master. Oh iya, dia masih DM Master. Ini namanya Mancil, yang bahkan tadi Mancil. Orang kalau kesini pusing, Pak.
mancil gitu kan, umum mancil gitu. Biasanya kalau kita mancil kecil sama mancil besar. Oh iya. Hobi atau awalnya gimana ceritanya? Emang suka laut sih dari dulu. Emang tertariknya passionnya di dalam sini. Oh, passionnya di dive. Udah keliling seluruh Indonesia. Belum lah kalau keliling Indonesia, enggak soalnya. Oh, memang iya. Terakhir gimana? Terakhir Wakatobi sama Boso. Rencananya berikutnya? Berikutnya mungkin mau ke Bali dulu. Ke Bali. Ya, cakep nih. Cakep banget. Oke, kita lanjut. Kita ini dulu Pak, di dalam itu kan ada ini, ada ruangan kesehatan. Ya, boleh. Ada kelas Boleh, kecil. boleh. Baik, kita lihat fasilitas yang ada di Tribun Dive Center. Apa aja yang membuat pengunjung ataupun untuk nyelamnya lebih nyaman. Kita lihat nih. Oh. Ini ruangan. Ini kelas besar agak berantakan Pak ya. Ada, ya. Ini ruangan kesehatan, ruangan medis. Boleh. Sahabat Kuaci, di sini ada ruangan medis. Ya kan, jarang sekali kita menemukan salah satu tempat dive center itu memberikan fasilitas atau menyediakan fasilitas kesehatan seperti ini. Ini mungkin kegunaannya apabila terjadi eksiden di kolam, maka langkah pertama, bantuan pertama itu dilakukan di sini. Ya, Ya kan? ya, Benar betul. nggak? Siap. Nah setelah itu baru dibawa ke rumah sakit. Jadi penanganannya sangat nyaman. Jadi nggak usah khawatir kalau belajar menyelam di Tribun Dive Center ini semuanya soal aman. Oke sahabat Koci, kita di depan ruangan kelas kecil. Ini kelas kecil, itu sebelah ada kelas besar. Boleh kita masuk? Oh ada ini. Permisi. Siap. Siap. Maaf. Aduh, nganggu nih. Izin Bang. Siap. Ya cerita. Ya ini sahabat Kuaci di Dive Center Tribun Dive Center ini alhamdulillah banyak sekali ya fasilitas yang besar. Ada ruang kelas besar, ada ruang kelas kecil, ada fasilitas kesehatan juga. Untuk terjadi apa-apa langsung ditangani langsung sini dulu. Aduh bagus. Tribun Dive Center bagus. Izin sukses nyelam terus. Pokoknya kita punya. Apa, Ji? Izin, Kang Mak ya nganggu ya. Siap. Maaf, izin. Baik sahabat Kuaci. Terima kasih. Saya merasa nyaman melihat kelengkapan fasilitas yang ada di Tribuna Dive Center ini. Si Risma ini keren, Siap. hebat ya. Top. Ya, Bang. Baik, kita keluar lagi. Silakan lihat aktivitasnya. Setelah itu nanti istirahat dulu ya. Ayo Bang. Alhamdulillah. Ya ini ya. Nah ini kembali ke Mbak Berry. Ini adalah instruktur Family Diver Jakarta. Ini adalah kawan saya, Ria, Family Diver Jakarta juga. Saya masih harus beradaptasi dulu ya. Nggak boleh dilarang bagi orang yang pernah diving cukup lama, tiba-tiba di diving lagi langsung ke laut. Nah untuk itu saya akan belajar ulang dengan Mbak Berry. Jadi kalau untuk anak-anak yang orang pengenalan scuba diving, kita pakai ini ya, Discovery Scuba Diving. Jadi nanti kita akan mengenalkan bagaimana memakai alat, menggunakannya sampai kita nyebur di kolam renang dalam ya. Jadi ini programnya kita bisa ini tuh, semua ada ya. Jadi pengenalan masker, tuh, equalis ya. Jadi kita kenalin nih buat adik-adik yang baru belajar mengenal scuba diving. Oke, lanjut. Nah ini nih muridnya, ada adiknya nih ya. Jadi kita akan kenalkan Discovery Scuba Diving. Sahabat Kuaci, saya bersama dengan Family Diver Jakarta, bersama dengan Mbak Berry.
ya saya akan banyak yang saya tanyakan karena saya sudah lama tidak diving lagi, hampir 9 tahun. Jadi ini alat saya yang sudah lama tidak saya pakai, tidak pergunakan diving. Jadi harus betul-betul kita mengetahui ya bagaimana cara kita mengulang lagi cara memasangnya, ya memasang tank dengan pelampung ini agar kita bisa diving lagi. Ini alat saya semua nih, udah lama mau dicoba lagi. Oke, Wak Gary. Hai, selamat datang, selamat mancing. Silakan. Ini masih di Family Diver Jakarta. Nah, kalau ini salah kita masangnya itu bahaya. Makanya kita sudah berapa tahun tidak pernah nyelam lagi, harus belajar lagi. Jadi nggak boleh so tahu, itu berbahaya. Gitu. Seperti ini kita tetap harus pengawasan instruktur seperti Wak Berry. Ya kan harus, kalau enggak kita akan bahaya. Jangan sesekali seperti kita bertahun-tahun, 2 tahun aja nggak boleh ya kalau 2 tahun aja nggak boleh. Laut kalau Tahun ajar refresh. nah, tahun aja refresh. Nah, main-main kan. Tapi seperti Wak Berry ini kan dia kan berinstruktur. Oh, sayang banget. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar penyesuaian tekanan di telinga dan tubuh kita dengan cara memakai masker, ya. Nah, di sini ya, lihat ya. Jadi maskernya kita pakai anak-anak. Nah, kayak gini, ya. Nah, nanti kita jangan lupa tarik nafas, kebetulan ya hidungnya, ya, tuh, ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke. Itu bentar. Jadi proses pemasangan ini jangan sembarangan. Ini tetap akan dikontrol oleh instruktur. Saya sudah lama nggak diving, jadi instruktur seperti kelas Bang Berry ini nggak main-main. Dia ngajarinnya betul-betul kita betul-betul tahu dan kita safety. Makanya di Family Diver Jakarta itu sesuatu hal yang kita tidak tahu akan diajarin. Dan sangat nyaman kalau kita latihan belajar menyelam di bersama Family Diver Jakarta. Ini saya masih coba lagi nih alat. Udah 9 tahun saya nggak diving. Pemberatnya mana, Wak? Berat deh. Berapa nih untuk gua, Riz? 4 lah. Kolam doang. Udah apa, Bang? Udah lama. Lihat pemberatnya di dalam ya. Lalu kita isi mana nih? Sebelah kanan ya. Saya. Full. Setelah ini full, penuh full dulu, baru tutup 3 kali. Tuh, 2, 3. Yang 4 lah. Tuh, penuh 150 Di sana. Ini bagus nih. Berarti. Saya cek dulu alat saya, apakah bermasalah karena sudah lama. Saya tunggu. Tunggu dulu sebentar. Alhamdulillah tidak bermasalah. Tinggal nanti kita lihat di dalam. Bagus, udah lama enggak? Orang pada bidang sini semua kan, Pak. Jadi bukan istilahnya apa ya? Istilah kerennya bahwa menjadi seorang penyelam itu nggak gampang. Betul-betul harus safety dan harus fun. Kalau enggak ya bahaya. Jadi sahabat kuaci jangan sesekali bila sahabat kuaci sudah tahunan
tidak pernah diving lalu tiba-tiba langsung ke laut, itu gara-gara kita mau ngambil gambar, jangan, bahaya. Lebih baik kita seperti melibatkan Bang Berry untuk dia tahu kondisi kita, seperti kuping, gimana nih kuping, ya kan, dia akan jelasin karena dia cukup lama. Jadi kalau sudah lama tidak diving, nah ini kolam renang di Trigona ini cocok sekali buat orang-orang yang sudah pernah diving dan tidak pernah diving lagi. Mau diving, ini cocok banget sampai kedalaman 16 meter. Jadi dengan kedalaman 16 meter kita udah bisa equalizing lagi, tes lagi alat-alat kita safety apa enggak, kayak gitu. Atau diri kita sendiri siap apa enggak, kayak gitu. Jadi jangan segan-segan untuk ke Trigona atau dengan family diving Jakarta, kita latihan diving. Oke? Lanjut, kita lanjut, sahabat Kwati harus mencoba. Baiknya kita equalizing dulu, ya, biar kita masih bisa beradaptasi di dalam, jadi nyaman. Kita beradaptasi lagi dengan alat yang kita punya. Lihat cara mengarahkan siswa-siswanya, dia tenang, dia cek mengarahkan, jadi di pendidikan Jakarta ini betul sangat diperhatikan keselamatannya. Ini nggak kepake lagi kayak sama tadi. Belajar menang. Itu gimana? Dada itu lagi paham. Buat. Ini mau sama mancing. Mancing juga. Tenang aja, kita aja Pak. Namanya Destin. Itu murid satunya namanya Baria. Lihat, dijaga betul kan sahabat Kuaci, bagaimana cara family diver menjaga siswa-siswanya ini agar betul-betul nyaman, baru dia diving. Ini drivernya udah banyak banget. Aman kan? Bagaimana Wak Berry ngawasin muridnya. Nah, kalau Baria menggunakan pinnya namanya open heel karena dia pakai boot. Oh, si Destin juga pakai open heel ya? Iya. Oh, saya pakai jadul. Itu yang mana? Turun dulu. Kali, yang mana? Kanan sini. Nah, sahabat Kuaci, kalau kakinya kram nih, begini nih. Kalau kakinya kram begini. Berarti Destin belum pemanasan. Iya nih. Waduh, jangan. Lihat, dijaga. Udah. Telur. Destin udah berapa kali?
latihan. Tuh, the rescue. Oh, dari sini. Canggih loh. Sini dong, hadap sini dulu. Orang berdua lagi belajar apa? Hadap sini dong. Bentar, bentar. Nah, kita belajar ini. Belajar dulu. Berdua nanti ya. Ya. Nah, jadi nanti kita akan latihan cara bernapas, ya. Jadi cara bernapas, jangan lupa masuk semua. Mana nih? Kan ada dua. Enggak. Ada dua nih. Tuh, belum buka udah. Ini lah yang utama. Yang utama lah. Kan ada dua. Ya, nggak usah. Itu DFT kan nggak perlu. DFT yang penting bisa napas. Nah, ya. Jadi kita gunakan biasa. Ya. Buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Ya. Jadi kalau ada air bisa pencet nih. Tuh. Ya. Atau tiup. Ya, tiup. Nah, maskernya dipakai dong. Nah, oke. Ya, kita coba ya, bernapas ya. Oke, you go down. Oke, ya, sekali lagi ya. Kita coba ulang sekali lagi terus, ya. Oke. Oke, go. Good. Oke. Oke, kita kontrol ya. Kita mau masuk. Jadi setelah kita belajar master clearing, regulator clearing, kita akan coba masuk ke dalam. Oke? Sahabat Paci, sampai jumpa di underwater. Oke, kita pakai masker, go. Menyelam di bawah laut tidak sama dengan berenang. Kondisi lingkungan di bawah laut sangat berbeda dengan di kolam renang atau di darat. Karena itu Anda tidak bisa sembarangan menyelam di perairan. Sebelum menyelam di perairan di Indonesia, Anda harus mengantongi sertifikasi scuba diving yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah menyelam. Jadi, Anda memang harus lulus kursus di sekolah menyelam dulu, lalu memiliki sertifikat. Baru kemudian bisa menikmati keindahan alam bawah laut Indonesia atau di negara-negara lainnya. Semakin tinggi jam terbang Anda, semakin banyak pula perairan indah yang bisa Anda selami. Saya masih mencoba, masih ngecek apakah pelampung regulator ini masih berfungsi dengan baik. Jadi tidak sembarangan untuk saya langsung diving. Untuk mendapatkan sertifikasi diving, Anda perlu berada dalam keadaan sehat dan bugar. Untuk itu, Anda memerlukan surat dokter yang menyatakan bahwa Anda memenuhi persyaratan kesehatan yang dibutuhkan sebelum menyelam. Cara mendapatkannya yaitu dengan langsung periksa ke dokter. Apa saja yang harus diperiksa oleh dokter? Berikut daftarnya. Pertama, riwayat kesehatan secara keseluruhan. Ronsen pada dada. Lalu elektrokardiogram atau EKG untuk melihat aktivitas listrik jantung, fungsi paru-paru, audiogram, ketajaman penglihatan, tes darah, tes urin. Mungkin masih ada tes kesehatan lainnya yang perlu Anda jalani, namun tidak disebutkan di atas. Karena itu hubungan tempat khusus diving Anda untuk memastikan apa saja kriteria kesehatan yang harus dipenuhi sebelum menyelam. Memang ada beberapa kondisi kesehatan yang sangat tidak disarankan untuk melakukan diving. Di antaranya adalah kelainan pada rongga telinga bagian tengah, penyakit jantung koroner, dan asma. Ya, sahabat Paci, di Buana Dive Center ini kolam renangnya loh 16 meter. Kalau di Senayan kemarin 5 meter, ini 16.
betul-betul kalau yang mau advance gitu bagusnya di sini dulu ya Pak Beri ya. Yep. Jangan langsung di laut. Untuk belajar advance di sini dulu deh. Mau di sini dulu. Kalau untuk yang masalah open water boleh yang 7 meter di bawah. Saya ngecek alat saya alhamdulillah bagus. Nggak ada masalah apa-apa. Jadi kalau sahabat Waci ingin belajar diving, belajarlah di Family Dive Jakarta. Family Diver Jakarta. Nyaman. Tempat latihan kolamnya di Tribuana Dead Center, Komplek Kopassus, di Jantung, Jakarta Timur. Mana Pak Berinya lagi masang ini, masang kamera. Dia akan jadi nanti kita ada satu stok gambar yang bagus, kita nyelam, diambil melalui GoPro, kita keliling-keliling, digambar itu bagus, itu untuk stoknya kita. Nanti memorinya langsung diambil aja, dipindahin sama Beri, biar banyak di dalam. Tuh, dia benar tuh, maskernya ditaruh di leher. Saya salah, nggak boleh. Yang benar berteriak. Jadi taruh di leher, kalau tiba-tiba terjadi apa-apa, accident, langsung diangkat maskernya, jadi aman. Jangan tiru adegan saya, tirulah adegannya. Iya. Oke, sahabat Waci, ikuti liputan kami di Tribuana Dead Center di Jantung. Salam sahabat Waci. Oke. Good night. Selanjutnya, buat Anda yang sama sekali belum pernah menyelam di lautan, ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan saat Anda mau ikut kursus scuba diving. Pertama adalah kompetensi di air atau water skill. Adalah hal yang lumrah dalam olahraga yang terbilang unik dan ekstrim, seperti scuba diving. Lalu ada beberapa syarat kompetensi yang harus dicapai terlebih dahulu. Persyaratannya ini untuk kenyamanan dan keselamatan Anda sendiri saat menyelam. Selain itu, jika persyaratan telah terpenuhi alias Anda sudah cukup kompeten, Anda pun akan dapat menguasai medan menyelam jauh lebih mudah. Yang perlu Anda perhatikan adalah: pertama, selama 10 menit Anda dapat mengapung atau berenang ke pinggir kolam atau diam di tengah air tanpa alat bantuan. Kedua, berenang tanpa alat bantu sejauh 200 meter atau berenang sejauh 300 meter dengan masker diving snorkel dan sepatu kata. Tes ini akan mudah dilalui jika Anda sudah biasa berenang. Dalam tes ini tidak ada hitungan waktunya, sehingga Anda bisa dengan tenang, dengan santai untuk menyimpan energi. Pada saat kursus diving, instruktur selam Anda akan memandu supaya Anda bisa menguasai kemampuan dasar yang menjadi persyaratan tersebut. Perlu diketahui, saat Anda berada di bawah air, kehangatan pada tubuh Anda akan hilang 20 kali lebih cepat dibandingkan dengan saat Anda berada di darat. Tanpa pelatihan yang tepat, Anda bisa langsung kedinginan atau mengalami hipotermia. Selain itu, diving juga dapat menyebabkan barotrauma. Barotrauma adalah suatu kondisi cedera pada telinga bagian tengah karena meningkatnya tekanan bawah air. Untuk mencegahnya, biasanya para penyelam melakukan ekologisasi. Istilah ini digunakan untuk membuat telinga beradaptasi dengan kondisi tekanan tinggi.
Caranya adalah dengan mengembuskan udara sembari menutup hidung. Bahkan saat menyelam Anda mungkin saja mengalami nitrogen narkosis. Ini terjadi karena kelebihan nitrogen dalam tubuh sehingga Anda bisa hilang kesadaran. Dalam kasus tertentu, nitrogen narkosis bisa menyebabkan koma. Gejala-gejala nitrogen narkosis sudah bisa muncul bahkan pada kedalaman 10 meter. Intinya, meskipun menyelam adalah suatu aktivitas menyenangkan, bukan berarti kegiatan ini tanpa risiko. Untuk itu, Anda butuh persiapan yang memadai sebelum melakukan scuba diving. Tidak bisa langsung terjun ke laut begitu saja. Good time. Good. Oke. Stop. Selamat pagi. Hari ini kita sudah melakukan latihan belajar menyelam di Tribuana Dive Center bersama Family Diver di Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Berry, Mbak Ria, dan David. Ini adalah instruktur. Jadi ikuti promo kami, nanti akan saya promokan lagi ya kegiatan kami hari ini. Setelah itu kita akan belajar lagi. Setelah diving ini kita akan masuk kelas, kita akan belajar tentang bagaimana cara memotret di bawah laut. Yang menggunakan tentang instrukturnya Bang Berry. Tunggu episode berikutnya, belajar memotret di bawah laut sama dengan Family Diver. Oke, good night.